Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun kita berada. Kembali kami dari Bukit Sion menyapa. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, mari bersama-sama membaca bahkan merenungkan firman Tuhan sesuai bacaan harian Gereja Toraja dari Ayub pasal 38 ayat 21 hingga yang ke-30. Ayub pasal 38 ayat 21 hingga yang ke-30. Namun sebelum kita akan membaca dan merenungkan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah, untuk segala kasih dan penyertaan-Mu yang terus kami rasakan dalam sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh ada pada pagi hari ini sebagaimana kami ada. Dan pada pagi hari ini, sebelum kami akan melakukan aktivitas bahkan pekerjaan kami rindu disapa oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang telah kami persiapkan, boleh kami baca, dengar, bahkan mengerti dengan baik oleh pimpinan Roh Kudus-Mu yang akan menguasai kami semua. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayub pasal 38, ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-30. Firman Tuhan. Tentu engkau mengenalnya, karena ketika itu engkau telah lahir, dan jumlah hari-harimu telah banyak. Apakah engkau telah masuk sampai ke perbendaharaan salju atau melihat perbendaharaan hujan batu yang kusimpan untuk masa kesesakan, untuk waktu pertempuran dan peperangan? Di manakah jalan ke tempat terang berpencar, ke tempat angin timur berterbar ke atas bumi? Siapakah yang menggali saluran bagi hujan deras dan jalan bagi kilat guru, untuk memberi hujan ke atas tanah di mana tidak ada orang, ke atas padang tandus yang tidak didiami manusia, untuk mengenyangkan gurun dan belantara dan menumbuhkan pucuk-pucuk rumput muda? Apakah hujan itu berayah? Atau siapakah yang menyebabkan lahirnya titik air embun? Dari dalam kandungan siapakah keluar air beku? Dan embun beku di langit, siapakah yang melahirkannya? Air membeku seperti batu, dan permukaan samudera raya mengeras. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tema kita pada hari ini dari bacaan Ayub pasal 38 ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-30 diberikan tema otoritas Tuhan. Otoritas Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun kita berada, mengapa seseorang biasanya bertanya? Seseorang atau diri kita sendiri sering bertanya, mengapa? Tentu karena ada persoalan atau masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan mudah. Itulah mengapa seseorang sering bertanya, mengapa? Demikian pembacaan kita pada pagi hari ini merupakan jawaban Tuhan atas tanya dan keluhan Ayub dalam hidupnya. Tuhan menjawab dengan bertanya kembali tentang alam semesta atau segala yang terjadi di dunia ini kepada Ayub. Allah memberikan pertanyaan kepada Ayub.
Pertanyaan pertama di sini dikatakan bahwa di manakah Ayub ketika alam semesta dan segala isinya diciptakan? Nyata dalam ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang ke-21. Allah bertanya, adakah Ayub hadir ketika Allah berkarya? Dan yang menjadi pertanyaan kedua yang diberikan Allah kepada Ayub yaitu, apakah Ayub bisa mengatur alam semesta yang telah diciptakan oleh Allah? Apakah Ayub bisa mengatur kehidupan ini yang telah diciptakan oleh Allah? Dari berbagai pertanyaan yang diberikan Allah kepada Ayub, tak ada satupun yang dapat dijawab oleh Ayub. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, jika kita diperhadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, tentu kita juga tidak dapat menjawabnya. Maka dari pertanyaan-pertanyaan itu, Allah bukan mau menguji Ayub, melainkan Allah ingin menunjukkan kemahakuasaannya. Bahkan Allah ingin Ayub mendapatkan jawaban kehidupan melalui karya Allah di dalam alam semesta ini. Allah ingin dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan itu, Ayub dapat mendapat jawaban atas pertanyaan dalam kehidupannya. Tuhanlah yang berdaulat penuh atas ciptaannya, termasuk manusia. Oleh karena itu, dari pertanyaan itu, Allah ingin supaya Ayub dan kita semua belajar untuk taat dan tunduk pada peraturan yang telah dibuat Allah dalam menjalani kehidupan ini. Perjalanan kehidupan kita, tentu banyak hal yang terjadi di luar pikiran kita. Baik itu melalui cobaan, masalah hidup, pergumulan, yang tentu menjadi sebuah tanda tanya. Mengapa? Mengapa hal itu terjadi kepada diri saya? Mengapa hal itu boleh dialami oleh saudara saya? Maka dari itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari dimanapun kita berada, bertanya itu memang penting. Tapi melihat dan mendengar jawaban Tuhan jauh lebih penting melalui firman-Nya. Karena perjalanan kehidupan kita semuanya adalah otoritas Allah. Allah lah yang berkuasa di dalamnya. Kiranya Roh Kudus menuntun kita menjalani, bahkan memampukan kita untuk melakukan firman ini dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kembali kami mengucap syukur kepadamu untuk segala kasih dan penyertaan-Mu yang terus kami rasakan dan kami alami. Bersyukur buat firman-Mu yang boleh kami baca, bahkan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Biarlah tuntunan Roh Kudus-Mu yang akan memperlengkapi kami, bahkan memampukan kami semua untuk melakukannya, menjadikannya pedoman di dalam menjalani kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan terus berharap hanya kepadamu. Ya Tuhan, berdoa buat segenap umat-Mu dimanapun mereka berada, dalam setiap tugas dan tanggung jawab,
bahkan rencana mereka. Tuhan kiranya selalu menjaga, melindungi, karuniakan kesehatan untuk setiap pribadi, sehingga kami semua boleh menjalani hidup ini dengan baik, dengan sukacita, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Dan sukacita itu ya Tuhan, terus kami alami dan kami rasakan. Ya Tuhan, berdoa buat bangsa dan negara kami, pemerintah kami yang Engkau pakai, karuniakan hikmat, sehingga mereka boleh memimpin bangsa dan negara kami dengan baik. Dan di dalamnya ya Tuhan, kami terus mengalami sukacita, damai sejahtera, hidup saling mengasihi. Ampunilah setiap salah dan dosa kami. Kami datang berdoa dan mengucap syukur hanya padamu. Dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati.